Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Bu Dini, kita akan belajar matematika di kelas 4 tentang mengubah bentuk pecahan. Sebelumnya, kalian baca basmalah terlebih dahulu ya, agar Allah mudahkan kalian untuk mengenai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya dengan menggunakan pembagian bersisa atau dengan memisahkan bagian bilangan pecacah dengan pecahan. Contoh, ubahlah pecahan 13/5 menjadi bentuk pecahan campuran. 13 itu bilangnya harus lebih besar dari penyebutnya ya. Penyelesaian. Cara pertama, pembagian bersisa. Bagilah 13 dengan 5. Nah, seperti berikut. 13 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 13 dikurang 10 sama dengan 3. 3 itu sisa, 2 itu hasil, 5 itu pembagi. Ya, diperhatikan ya, Nak. Jadi, 13/5 sama dengan 2, 3/5. 2 itu hasil, 3 itu sisanya. Dan 5 itu pembaginya atau penyebutnya. Atau cara yang kedua, memisahkan bilangan cacah dari pecahan. 13/5 sama dengan 5/5 ditambah 5/5 ditambah 3/5 sama dengan 1 tambah 1 tambah 3/5 sama dengan 2 3/5. Jadi dijabarkan 13 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 3. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 3 sama dengan 13. Ya, gitu. Kenapa 5/5? Karena penyebutnya 5. Biar jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2, 3/5. Jadi 13/5 sama dengan 2, 3/5. B. Mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya, 1. Kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. 2. Jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang cacahan. Contoh, ubahlah pecahan berikut 2 5/6 menjadi pecahan biasa. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 5/6 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 5. 6 kali 2 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi 2 5/6 sama dengan 17/6. C. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Caranya, yang pertama mengubah pecahan atau penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. 2. Membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Contoh, ubahlah pecahan 1/5 menjadi bentuk desimal. Cara pertama mengubah penyebut menjadi 10. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2. Kalau 5 dikali 2 berarti 1 juga harus dikalikan 2. Hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti 5/10. 2/10. 2/10 sama dengan 0,2. Ini cara yang pertama. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Ini untuk cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu dengan membagi seperti pembagian biasa. 1/5 kita bagi. 1 dibagi 5 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, kita pinjam 0. Kalau kita pinjam 0 jadi 10. 10 karena kita pinjam 0 berarti tambahin koma di atasnya. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Ini ada perkalian desimal. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 50 sama dengan 100. Dan begitu seterusnya. Untuk memudahkan kalian, maka kalian harus hafalkan perkalian desimal untuk penyebutnya. Yang D. Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Caranya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu dijadikan desimal. 2. Langsung mengubah bagian pecahan ke dalam bentuk desimal dan dituliskan di belakang koma. Contoh, ubahlah pecahan 21/4 menjadi bentuk desimal. Penyelesaian. Cara pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 21/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/4. Nah, karena 4 itu bukan 10 atau 100, maka kita jadikan 100. 4 dikali 25 berarti 9 juga dikali 25. 9 kali 25 sama dengan 225.
4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 225 per 100 sama dengan 2,25. Karena 100 nolnya 2, maka di belakang koma ada 2 angka. 25. Jadi hasilnya 21 per 4 sama dengan 2,25. Cara yang kedua sebagai berikut. Dengan memisahkan bagian bilangan cacah dengan pecahan. 21 per 4 berarti sama dengan 2 ditambah 1 per 4. 2 ditambah 1 per 4 sama-sama kita kalikan 25. Berarti 2 ditambah 25 per 100. 25 per 100 itu sama dengan 2,25. 0,25. 0,25 ditambah 2 berarti sama dengan 2,25. Jadi 1 per 4 sama dengan 2,25. Berikutnya, yang E. Mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, perhatikan banyaknya angka di belakang koma. 1. Jika ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya sama dengan 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya sama dengan 100 dan seterusnya. Contoh, ubahlah pecahan 0,32 menjadi bentuk desimal. Penyelesaian 0,32 berarti 32 per 100 karena ada 2 angka, 3 dan 2. Maka penyebutnya menjadi 100. 0,32 sama dengan 32 per 100. Ada 2 angka di belakang koma, jadi penyebutnya menjadi 100. Nah, kita sederhanakan 32 per 100 itu sama-sama kita bagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 0,32 itu sama dengan 8 per 25. Contoh lain, ubahlah pecahan 1,25 menjadi bentuk desimal. Penyelesaian 1,25 itu sama dengan 125 per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jadi kita sederhanakan, sama-sama kita bagikan 25. 125 kita bagi 25 sama dengan 5. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 1,25 itu sama dengan 5 per 4. Karena masih jadi pecahan biasa, kita jadikan pecahan campuran. 5 bagi 4 dapat 1, sisa 1. Maka 1,25 sama dengan 1 per 4. F. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, perlu diingat, persen itu artinya per 100. Jadi penyebutnya harus 100. Contoh, ubahlah pecahan 30% menjadi pecahan biasa. Nah, 30% sama dengan 30 per 100. Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10. 30 bagi 10 sama dengan 3. 100 bagi 10 sama dengan 10. Jadi 30% sama dengan 3 per 10. Contoh lain. Ubahlah 225% menjadi pecahan campuran. 225% sama dengan 225 per 100. Kita bagi sama-sama 25. Jadinya 9 per 4. Jadi pecahan campuran 9 dibagi 4 dapat 2, sisa 1. Berarti 225% sama dengan 2, 1 per 4. Pecahan campurannya. G. Mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen. Caranya, kita dapat kalikan pecahan biasa dengan 100%. Kalikan pembilang dengan 100, kemudian hasilnya dibagi dengan penyebutnya. Lalu tulis tanda persen setelah bilangan hasil pembagiannya. Contoh, ubahlah pecahan 3 per 4 menjadi persen. Penyelesaian 3 per 4 kita kalikan 100%. 3 kali 100 sama dengan 300. 300 dibagi 4 sama dengan 75%. Contoh lain, ubahlah 1/3 per 5 menjadi persen. Nanti kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 1, 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 per 5 kali 100%. 8 kali 100 sama dengan 800. Dibagi 5 sama dengan 160%. Jadi 1/3 per 5 sama dengan 160%. H. Mengubah desimal menjadi persen atau sebaliknya. Contoh, ubahlah pecahan 0,5 menjadi persen. Ingat ya, kalau di belakang koma itu ada satu angka maka per 10. 0,5 sama dengan 5 per 10 dikali 100%. 5 kali 100 sama dengan 500 dibagi 10 sama dengan 50%. Contoh lainnya.
Ubahlah 2,7 menjadi persen. Berarti 2,7 sama dengan 27 per 100. Maksudnya 27 per 10. Kita kali 100%. 27 kali 100 sama dengan 2700 per 10 dibagi 10 sama dengan 270%. Contoh lain, ubahlah pecahan 0,16 menjadi persen. 16 per, ada 2 angka di belakang koma, berarti 16 per 100. Dikali 100%, 16 kali 100 sama dengan 1600. Dibagi 100 sama dengan 16%. 0,16 berarti sama dengan 16%. Contoh lain, ubahlah 1,25 menjadi persen. 1,25 sama dengan 125 per 100. Kita kalikan 100%. Jadi 12.500 dibagi 100 sama dengan 125%. Jadi perlu diingat, gampang. Kalau misalnya ada pecahan desimal, di belakang komanya ada 2 angka, berarti hasilnya itu persennya tinggal langsung ditulis aja. Misalnya 0,16, di belakangnya ada 2 angka, 1 dan 6, berarti tinggal tulis 16%. 1,25, di belakangnya ada 2 angka, 2 dan 5, berarti 1,25%. Nah, I, persen dari sekumpulan benda. Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan bendanya tersebut. Contoh, 18% dari 200 adalah 18% dikali 200. 18 per 100 kali 200. 18 kali 200 sama dengan 3.600 dibagi 100. Jadi 36. Nah, jadi 18% dari 200 adalah 18% kali 200 sama dengan 36. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.